Berikan aplaus yang paling meriah, tentunya luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, tentunya program ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dari subsektor perikanan budidaya, namun juga dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan sekaligus mendukung program makan bergizi gratis yang bersumber dari protein ikan. Sekali lagi, minta tepuk tangan yang paling meriah Bapak dan Ibu, KKP Jaya Indonesia Sejahtera. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang dalam pandangan saya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI sudah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan, membuat inovasi-inovasi dalam pengelolaan kelautan Indonesia, termasuk tidak menekankan budget pada hanya anggaran di kelautan yang relatif kecil. Untuk itu saya atas nama masyarakat Jawa Barat mengucapkan terima kasih pada Bapak karena kejayaan Menteri Perikanan adalah kejayaan rakyat Jawa Barat. Yang saya hormati Pak Dirjen Budidaya. Ya. Ini ada dua nama, ada Budi, ada Daya. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para staf dan tenaga ahli menteri, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Pak TB, kemudian ada Pak Irjen tadi, saya ucapkan terima kasih. Ini tetangga saya waktu di Purwakarta, dulu pernah dinas menjadi kepala bagian lalu lintas di Polwil Purwakarta. Saya ucapkan terima kasih, sudah ketemu dalam keadaan bintangnya sudah 3. Saya jangankan dapat bintang Pak, dapat jodoh aja susah Pak. Saya hormati, ini yang paling pertama datang Bupati Karawang. Ya, terima kasih. Kedua datang Bupati Indramayu. Ketiga datang Bupati Subang. Yang terakhir datang Raja Bongkar, Bupati Bekasi. Saya ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, kita memahami bahwa ada culture Pak Menteri yang harus dirubah dalam mindset berpikir rakyat kita. Laut itu adalah kekayaan alam Indonesia yang paling besar. Tetapi sampai hari ini fokus berpikir kita masih di darat. Masih berebut cari rezeki di darat dan hampir melepaskan laut yang luas. Di hulu kita tidak menghargai sungai. Rumah-rumah membelakangi sungai, membuang limbah rumah tangga ke sungai, membuang limbah industri ke sungai, dan pada akhirnya bermuara ke laut. Problematika di darat akan menimbulkan kekacauan di laut. Perspektif itulah yang mendorong kami untuk terus-menerus melakukan pembenahan, membongkar kembali bangunan-bangunan di bantaran sungai di seluruh provinsi Jawa Barat, menanami pohon kelapa dan kedepannya akan dijaga oleh satuan marinir. Ini adalah cara untuk mengembalikan kembali kejayaan tanah kita dan kejayaan laut kita. Hulunya mengalami problem sedimentasi, pembalakan liar, perubahan areal hutan menjadi kebun sayur, melahirkan bongkahan-bongkahan tanah yang terus menguruk sungai, yang pada akhirnya menjadi problem di muara. Efek dari itu adalah pendangkalan muara sangat tinggi, pendangkalan aliran sungai sangat tinggi, dan biaya recovery-nya mahal. Biaya recovery mahal yang dilakukan oleh Kementerian PU terhadap upaya pengerukan sungai berhadapan lagi dengan apa? Perubahan daerah bantaran sungai yang sudah bersertifikat dan berbangunan beton. Problematika ini harus diselesaikan dan saya mentargetkan dalam 2 tahun di Jawa Barat
tidak ada lagi bangunan liar di sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di daerah sungai, tidak ada lagi pendangkalan muara. Yang berikutnya adalah aliran sampah. Problematika pengelolaan sampah di hulu itu berdampak pada dengan mudahnya orang mengalirkan sampah ke sungai, baik sampah rumah tangga maupun sampah yang dikoleksi dalam sebuah rumah tangga, yang pada akhirnya laut itu menjadi kumpulan dosa. Karena laut menjadi kumpulan dosa, maka laut mengalami problem lagi. Mangrovenya dibabat, terjadi abrasi. Lahirlah lingkungan-lingkungan kumuh sepanjang pantai. Anak-anak tidak diarahkan untuk memahami laut secara utuh, sehingga orang berpandangan sepanjang garis pantai adalah sepanjang pandangan yang tidak menyenangkan, yang dianggap sebagai basic kemiskinan. Padahal dalam perspektif kemanusiaan, kebahagiaan itu selalu ingin didapatkan di dua tempat. Satu, kebahagiaan itu ingin didapatkan di pantai. Dua, kebahagiaan ingin didapatkan di gunung. Di pantai, orang ingin menikmati matahari terbit. Di gunung, orang ingin menikmati matahari tenggelam. Kedua-duanya itu terjadi dalam prinsip hidup kita. Tetapi kita melupakan kedua tempat ini, dilakukan perusakan secara sistemik dan berorientasi hanya kepentingan ekonomi yang bersikap jangka pendek. Hari ini rakyat Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Karawang, di Kabupaten Subang, dan di Kabupaten Indramayu memiliki secercah harapan. Garis pantai yang selama ini abrasi, terutama di Pakis Jaya, nanti harus ada recovery dari Kementerian Kelautan, itu akan berubah menjadi areal budidaya. Budidaya itu bertujuan bukan hanya sekedar untuk mengembangkan ikan air tawar atau kemudian juga ikan tambak, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membangun ekosistem pantai. Ekosistem pantai itu terdiri dari mangrove, kemudian muara pantai yang terurus, sistem budidaya yang memiliki basic ekologi, kemudian orang yang mengelolanya didasarkan pada kebutuhan akan pakan ternak yang memiliki efek lingkungan yang membangun ekosistem perairan, kemudian anak-anak muda yang dididik secara baik bagaimana mengembangkan budidaya yang berdasarkan hitungannya tadi hampir 120.000 tenaga kerja, ditunjang oleh sistem transportasi laut dan transportasi darat yang terkoneksi, jaringan informasi yang terkoneksi, sarana pendidikan yang saya tekankan tadi, sekolah-sekolah kelautan atau SMA yang memiliki kelas khusus kelautan yang harus dibangun di daerah-daerah pantai, rumah sakit nelayan, baik rumah sakit di pantai, di daratan, atau Pemda Provinsi Jawa Barat harus segera membeli kapal nelayan yang di dalamnya ada rumah sakit nelayan yang bisa bergerak melayani nelayan dari satu pesisir ke pesisir lain secara bergiliran. Setelah itu, Dinas Perhubungan membangun fasilitas jaringan landasan pesawat sepanjang 2 km jalan berbeton yang bisa digunakan oleh pesawat-pesawat kecil untuk mengontrol sampah, mengontrol jaringan aliran sungai, kemudian mengontrol masyarakat yang bisa digunakan sebagai ambulan udara. Perspektif itulah bagian dari komitmen kita bahwa Jawa Barat adalah daerah perairan. Daerah perairan yang subur disebutnya Cimahi, daerah perairan yang susah itu disebutnya Cisaat. Tepuk tangan ini kan itu. Nah, perspektif itulah yang sebenarnya, jadi kalau kita ngomong branding, jadi branding laut itu sudah diberikan oleh leluhur kita. Branding laut itu adalah Nyi Ratu Kidul sebagai lambang kecantikan, kegemulaian, kelembutan, kesakralan, dan keindahan. Nah, problematikanya adalah Susana malah membintangi film yang berjudul Nyi Blorong. Nah, itu problemnya sebenarnya. Nah, perspektif itulah yang harus didorong. Nah, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, saya yakin di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan di era kepemimpinan Bapak Menteri KKP, kita bisa melihat hamparan pantai dari Babelan, Pakis Jaya sampai dengan
Belanakan sampai dengan Eretan adalah hamparan garis pantai yang indah dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang memadai. Disinilah kita memulai. Hari ini kita memulai menandatangani, dan saya ucapkan terima kasih. Kami tidak mungkin meraih dana lebih dari 2 triliun untuk membangun wilayah itu. Ngumpulin pajaknya lama dan susah. Hari ini kemakmuran rakyat Jawa Barat terbantu dengan kebijakan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan dilaksanakan secara teknis oleh Bapak Menteri yang langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Kalau nabi itu wahyu, kalau manusia itu ilham. Tapi Bapak itu selalu mendapat wahyu. Di antaranya wahyu yang Bapak dapatkan melalui namanya adalah membuat kemakmuran bagi Jawa Barat pantai utara. Setelah itu, apa yang harus disiapkan oleh Menteri KKP dan oleh Dinas Kelautan dan Dinas Perumahan Pemukiman adalah menyelesaikan seluruh perumahan pemukiman nelayan, baik di garis pantai utara maupun selatan, sehingga tidak ada lagi perumahan kumuh di Jawa Barat yang berada di garis pantai. Walaupun rumah sederhana orang pantai bahagia, tetap saja kasat mata BPS dan kasat mata pandangan kita, rumah harus tertata dengan baik dan harus bersih. Selain itu, nanti saya mengajak pada bersama-sama dengan Pak Menteri, satu, membenahi keramba di Jatiluhur, Cirata dan Saguling. Membenahi eceng gondok yang sudah tingkatnya mencemaskan, merecovery lingkungan sehingga tidak terjadi sedimentasi dan pencemaran merkuri yang tumbuh akibat peternakan yang terlalu berlebihan. Yang kedua, merecovery daerah laut pantai Palabuhan Ratu agar yang di Palabuhan itu ratu, bukan sengseong. Nah, itu penting, Pak. Seng-seong udah ngerti orang Subang. Nah, ratu sehingga menjadi tertata, dan saya meyakini kalau seluruh garis pantai Jawa Barat tertata, sungai-sungainya bersih, sedimentasinya terselesaikan, kemudian garis-garis sepadan sungainya berjejer nyiur, pantai-pantainya melambai nyiur, dan mangrove, saya yakin Gemah Ripah Repeh Rapi akan segera terwujud. Indonesia maju akan menjadi kenyataan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan MOU ini adalah jalan menuju Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Terima kasih. Saya tidak akan terlalu panjang karena saya datang ke sini bukan hanya menandatangani MOU, tapi cari jodoh juga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.